Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wasi'al azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq, al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi masabih sunnatil alam, wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha syara'i wal ahkam, wa ala syairil a'immatil mujtahidin al-qaimina bihibzi namusiddin, amma ba'd. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da subuh Ahad ke-4, sekarang dimajukan Ahad ke-3, insyaallah kita melanjutkan kitab hadis Musnad Ibrahim bin Adham Az-Zahid, atau biasa ma'ruf dikenal dengan Ibnu Mandah. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف مسند إبراهيم بن أدهم الزاهد، لمحدث الإسلام الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى المعروف ابن منده، ونفعنا به والمسلمين بعلومه وبعلوم جميع العلماء، amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula ya Allah kami dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah, karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, ya Tuhan, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang membantu jihad di jalan dakwah kami ini. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai kepada hadis yang ke-6, riwayat Ibrahim bin Adham an Muhammad bin Ziyad Al-Jumahi. Akhbarana Abu Hafs Umar bin Ali bin Al-Hasan Al-Nawbi, Thana Ahmad bin Isa Al-Tanisi, Thana Abdullah bin Abdurrahman Al-Jazri an Sufyan Al-Thawri an Ibrahim bin Adham an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu
qabla al-imam ayuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Ini Ibrahim bin Adham mengeluarkan hadis ini, mengambil sanad ini sudah lebih daripada 1046 tahun lebih kurang ya. Beliau itu lahirnya 360, jadi sekarang 1441. Ini hadis-hadis sahih yang seperti ini banyak. Artinya apa? Kata Rasulullah begini, aku takut, kata Rasulullah, takutlah kata Rasulullah, mereka ketika salat itu alladzi yarfa'u ra'sah, orang yang mengangkat kepalanya qablal imam, sebelum imamnya. Nanti kata Rasulullah ayuhawwilallahu ra'sahu, nanti Allah, kata Rasulullah, akan mengganti kepalanya seperti ra'sa himar, seperti kepala himar, keledai. Allah ya. Ini sudah bab hukum sholat mendahului imam, sudah pernah kita bahas dalam kitab besar terus kita di sini, kitab Al-Mughni wa Syarhul Kabir. Ya. Ini para ulama memahami hadis ini ada dua. Pertama, boleh jadi ini majas, kiasan. Jadi Allah itu benci. Di Allah ibaratkan kita seperti keledai. Tapi para ulama juga mendefinisikan hadis ini memang nanti akan Allah ubah. Dan ini bukan hanya sanad yang satu, tapi juga riwayat Imam Muslim, termasuk di dalam teks hadis-hadis sahih yang lainnya ada seperti ini. Jadi dalam sholat kita nggak boleh mendahului imam. Jadi zahirul hadis yaqtadi tahrim arrafu qabla al-imam likaunihi tu'adu alil bil masakh. Karena katanya apa? Ini ulama yang mensyarahkan ini mengatakan haram hukumnya kalau kita salat mendahului imam sengaja. Lebih dari 2 kali batal ya. Lebih dari 2 kali batal. Terlambat begitu juga. Karena ada orang sholatnya terlambat, lama kali dia masih baca Fatihah, imam udah ruku, dia masih baca Fatihah juga. Imam sami Allahu liman hamidah, dia masih baca Al-Fatihah. Imam sujud Allahu Akbar, dia baru ruku, batal sholatnya. Ya. Jadi ini diantara adab-adab kita di dalam berjemaah. Jadi makmum itu harus mengikut imam. Itu pentingnya. Ini contoh adab di dalam berjemaah. Begitu juga contoh kita di dalam bernegara, bersosial dan sebagainya. Maka imam itu harus kita ikuti. Itu diantaranya ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkuatkan hadis ini juga. Kita bacakan lagi dari sanad yang berbeda. Akhbarona Al-Husain, diberitakan kepada kami bersumber daripada Husain bin Ismail al-Ismail al-Farisi, Persia, asalnya orang Persia, di Bukhara, di Bukhara. Anba'ana Muhammad bin Al-Husain al-Khazai min walid Amr bin Al-Humki, Thana Abdullah bin Abdurrahman bin Ahlil Hirasa bin Makkah, Thana Mus'ab bin Mahan, Thana Sufyan al-Thuri an Ibrahim bin Adham an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yakhsha Allah alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yahul Allah ra'sahu ra'sa himar. Sama teksnya ya. Takutlah kata Rasulullah, takutlah kepada Allah, orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam ketika salat, nanti Allah akan mengubah kepalanya seperti
kepala keledai. Di sini ditahqiq sanadnya, katanya saya ketahui. Jadi kata yang mentahqiq ini, yang merevisi Musnad Ibrahim bin Adham ini, saya lihat sanadnya ini enggak saya dapatkan ini sambungannya katanya. Jadi dalam hadis itu, dalam ilmu hadis itu ada yang matannya sahih tapi sanadnya dhaif, lemah. Bahkan ada yang matannya sahih tapi sanadnya maudhu, palsu, itu ada. Begitu sebaliknya, sanadnya sahih bisa jadi matannya juga dhaif. Tapi ini nggak bisa didhaifkan walaupun terputus. Ahli hadis sekarang tak menemukan sambungan sanadnya secara detail. Tapi teksnya ini sangat ma'ruf di dalam hadis-hadis sahih, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ini sudah pernah kita baca di dalam kitab Al-Mughni wa Syarhul Kabir. Jadi intinya adalah di sini meskipun sama teksnya tapi sanad yang berbeda, ulama-ulama dulu sangat menjaga kemuliaan hadis itu keberkahan hadis, sehingga mereka sumber-sumber turunan daripada yang meriwayatkan atau sebut dengan sanad itu selalu mereka pelihara. Begitulah mereka memuliakan ilmu. Jadi Ibrahim bin Adham ini seorang zahid, seorang zuhud, seorang sufi yang luar biasa. Etika adabnya yang begitu tinggi, jadi tidak mungkin dia sembarangan berani membikin hadis ya. Gak mungkin sembarangan dia menyusun musnadnya ini karena hawa nafsunya. Apalagi usia beliau jauh di atas para ahli-ahli hadis yang sahih-sahih yang belakangan. Meskipun ini sangat tipis, tapi kita mengambil keberkahan bagaimana Ibrahim bin Adham ini semasa hidupnya seorang yang qanaah, yang hidupnya berkecukupan, padahal dia keturunan orang kaya, orang yang sangat, kalau di sekarang miliarder gitu ya, banyak sekali kekayaan ayahnya. Tapi dia mau berani hidup sederhana. Kita sekarang berani nggak seperti itu? Kita miskin pun nggak sanggup kita miskin, ya kan? Kita yang miskin saja nggak sanggup miskin. Bagaimana kalau kita kaya memiskinkan diri kita? Bukan berarti kita melarang untuk kaya, boleh. Artinya karena memang glamor, kemewahan itu bisa menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manisnya iman itu kalau kita sering kenyang, kalau kita sering lapar, maaf. Manisnya iman itu tidak akan bisa kita peroleh kalau kita selalu kenyang. Bagaimana manisnya kita mencari berkah Allah duduk di majelis ilmu ini, itu karena kita dalam kondisi susah. Ini makna susah relatif ya. Karena orang kalau yang sudah uangnya triliunan, saya yakin nggak mau duduk di musola kita ini. Yakin saya itu. Diundang pun nggak akan mau dia. Makanya orang-orang ahli hadis, ya, orang-orang ahlul hadis itu banyak sekali memberikan sebuah nasihat. Janganlah kamu itu mencari ilmu atau keberkahan daripada majelis ilmu itu tanpa dengan susah payah. Hanya yang ingin yang enak-enaknya saja. Harus bersusah payah, harus sedih, harus kita memang jihad, mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan harta dan jiwa kita untuk memperoleh keberkahan,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi mengambil sebuah hidayah itu tidak begitu ringan, tapi harus kita rasakan berat. Makanya kalau pepatah Arab mengatakan la tunalul azzah illa bimururil baliyah. Tidak akan bisa kita mencapai sebuah kemuliaan kalau kita tidak melalui dulu dengan kesusahan. Ibrahim bin Adham pernah memberikan sebuah kata-kata nasihat yang sangat luar biasa, sampai sekarang ulama-ulama besar banyak mengambilnya. Apa itu? Al-faqru makhzun fis sama' wa ya'dilu syahadah 'inda Allah la yu'tihi illa liman ahabbahu. Kata Ibrahim bin Adham, kefakiran seseorang itu makhzun fis sama', Allah tempatkan di gudang Allah di langit sana. Nah, ini jangan salah dipahami ya, bukan berarti kita mengajarkan orang nggak boleh kaya. Ibrahim bin Adham ini kaya, tapi dia sangat memfakirkan dirinya bagaimana supaya hatinya bisa tenang. Jadi hartanya yang banyak habis untuk dakwah di jalan Allah. Al-faqru makhzunun fis sama'. Orang fakir itu, kata beliau, akan Allah masukkan dalam gudang Allah di langit. Dan itu menjadi kesaksian di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya sebab fakirnya. Katanya la yu'tihi illa liman ahabbah. Allah tidak akan pernah memberikan kecuali orang yang dicintainya. Dan Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, ini juga ulama-ulama hadis banyak mengambil ucapan beliau, innallaha liyadfa'al bala. Sesungguhnya Allah akan mengangkat bala an hadhil ummah, di umat ini, birehlatin ashabul hadis, bagi mereka yang mau rehlah. Tahu apa rehlah? Rehlah itu kalau secara bahasa modernnya orang yang bertamasya. Orang tamasya itu kan yang bersenang-senang ya, yang hatinya senang, cinta, suka kepada ahli hadis, orang yang menuntut ilmu. Jadi orang yang mempelajari ilmu atau orang yang belajar hadis ini, Allah akan mengangkat berbagai macam bala umat ini. Nah, itu ya. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan begitu. Maka kalau adab-adab menuntut ilmu itu, ketika kita belajar ilmu memang harus susah bangun malam ya. Kalau udah uang kita miliaran, kayaknya bangun malam susah itu ya. Ya mudah-mudahan tidak lah, mudah-mudahan tidak. Jadi itu diantara adab-adab kita menuntut ilmu, memang begitu, harus susah. Kita teruskan hadis yang berikutnya, sudah berbeda lagi ya. Kalau tadi tentang masalah bagaimana kita tidak boleh mendahului imam dalam salat. Nanti Allah akan ubah kepala kita menjadi kepala keledai. Kalau di dalam hadis sahih ada lagi teksnya berbeda, akan dirubah menjadi kepala binatang. Bukan hanya kepala, tapi juga suratuh, badannya, wajah, bentuk badannya pun berubah. Di dalam hadis sahih dan teks yang berbeda. Hadis yang ke-8, akhbarana Umar bin Ali bin Al-Hasan, thana Ahmad bin Isa, thana Abdullah bin Abdurrahman, an Sufyan al-Thawri, an Ibrahim bin Adham, an Muhammad bin Ziyad, an Abi Hurairah qala dakhaltu 'ala an-nabi. Jadi kami diberitakan oleh Umar dari Ali, anak Hasan, oleh Ahmad bin Isa, Abdullah bin Abdurrahman dari Sufyan al-Thawri, dari Ibrahim bin Adham, bersumber dari Muhammad bin Ziyad, bersumber dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, dakhaltu 'ala nabi, aku pernah berjumpa kepada Nabi, kulihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faraaituhu, kulihat. Jadi dakhaltu masuk ya artinya. Tapi yang dimaksud di sini adalah dia ketika itu masuk bersama Rasul di masjid, yusalli jalisan,
Rasulullah itu sholat duduk. Faqultu lahu, Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, tusalli jalisan ya Rasulullah, engkau sholat duduk, kenapa? Fama asabak, kenapa ya Rasulullah, kok sholatnya duduk ya Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, al-ju', aku lapar. Qala fabakaitu, nangis Abu Hurairah. Ya Tuhan, kenapa Rasulullah menyembunyikan laparnya? Begitu banyak sahabat di sekelilingnya, semiskin-miskin sahabatnya, pasti dia akan bisa mencari untuk sesuap nasi. Menangis senangis-nangisnya Abu Hurairah. Faqala, apa kata Rasulullah? La tabka, kau jangan nangis. Fa inna shiddata yaumil qiyamah la tusibul ja'i' idza ihtasaba fi darid dunya. Maka sesungguhnya sepedih-pedihnya hari kiamat nanti, bagaimana dahsyatnya hari kiamat nanti, tidak akan menimpa musibah orang yang lapar di dunia ini, yang dia sabar, apabila dibandingkan bagaimana sakitnya dia di dunia ini. Kayak mana sakitnya di dunia ini, kalau dia sabar, Allah akan lepaskan. Allah tidak akan timpakan dia kesusahan di akhirat. Jadi ini bukan hanya hadis ini saja ya, dalam Al-Quran juga banyak. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Apa saja yang menimpa musibah terhadap dirimu, kata Tuhan, meskipun itu karena kita, ya mungkin kita teledor, na'udzubillah, lalai, naik kendaraan, jatuh, kita mungkin gara-gara nggak bisa menjaga kesehatan, sakit, mungkin kita sebab sifat kita yang kurang disenangin orang, kita dihina orang. Kadang-kadang bukan yang buruk saja sifat kita, yang baik pun dibenci orang. Jadi kalau mau lihat kayak mana baik dengan buruknya sifat seseorang itu, tetap pasti dibenci. Baik dibenci, jahat apalagi. Lihat aja medsos sekarang. Itu setiap ada artikel di media-media itu, media resmi lah ya. Coba lihat nanti komentar di bawah. Yang baik dikomentari juga salah, yang salah apalagi. Nah, itu menunjukkan sifat manusia. Disinilah kita, kata Allah, harus sabar. Ma asabakum fil ardi wala fi anfusikum, ini kata Allah. Tak ada musibah yang aku timpakan di dunia ini maupun terhadap dirimu. Fi kitabim min qabli an nabraha. Itu semua telah ku catat di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kecil bagi saya, kata Tuhan, kecil bagiku perkara hal seperti itu. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah apa? Tujuan Allah berikan musibah itu, pertama kita sabar atau enggak? Karena memang manusia ini kan akan Allah kekalkan, beda dengan binatang. Bayangkan, binatang saja Allah kasih cobaan. Binatangnya kan yang senang ya kan? Berapa banyak binatang susah mencari makan. Tapi mereka nggak pernah mengeluh terhadap Tuhannya. Kenapa kita manusia yang berakal, yang bakal Allah abadikan di akhirat, tapi kita mengeluh? Likaila ta'sau 'ala ma fatankum, kata Tuhan, supaya kamu jangan pernah berputus asa apa yang telah berlalu, masa-masa yang kau hadapi. Begitu juga sebaliknya, ketika kamu telah mendapatkan kesenangan, wala tafrahu, jangan sampai kamu melampaui batas bergembiranya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka kepada orang yang congkak dan semena-mena. Karena memang begitu. Manusia kalau sudah dia senang terus,
congkaknya, sombongnya, angkuhnya itu akan lebih mendominasi. Makanya sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Seandainya kata Allah, aku cukupkan semua manusia ini dengan rezeki yang sama banyak, pasti mereka bagau, pasti mereka akan membuat selalu kerusakan, membangkang, congkak, sombong. Tapi kata Allah, aku takdirkan mereka berbeda-beda. Jadi rezeki ini takdir ya, bukan qadha. Masih bisa berubah. Sakit itu takdir. Bisa juga qadha. Ketika kapan qadha? Ketika kita sakit tak sembuh-sembuh sampai mati. Tapi itu pun tak ada yang sia-sia di sisi Allah. Tak ada yang sia-sia. Wa qala la tatriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Seberat apapun penderitaan yang kau rasakan, kata Tuhan, akan kuampunkan dosa-dosamu. Itu dia ya. Jadi Rasulullah mengalami itu. Bagaimana? Coba, pernah nggak kita sehat Pak, gara-gara nggak makan, sholat tak sanggup berdiri? Kayaknya baru Rasulullah ini. Kita teruskan. Akhbarana Al-Hasan bin Ismail Al-Farisi, diberitakan kepada kami oleh Hasan bin Ismail Al-Farisi, thana Muhammad bin Halusin Al-Khazai, thana Abdullah bin Abdurrahman, thana Mus'ab bin Mahan, an Sufyan Al-Thawri, an Ibrahim bin Adham, an Muhammad bin Ziyad, an Abi Hurairah qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan fadzakar hadis. Jadi ternyata sanad yang berbeda, sama ya teksnya. Jadi aku, kata Abu Hurairah, pernah bersama Rasulullah, ketika itu dia sholat duduk. Aku tanya, sama. Abu Hurairah menangis. Kemudian kita teruskan sanad yang berbeda. Akhbarana Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sarkhasi, thana Muhammad bin Salih Al-Harawi, thana Mu'ad bin Isa Al-Harawi, thana As-Sufyan, thana Ibrahim bin Adham, an Muhammad bin Ziyad, an Abu Hurairah qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli jalisan. Aku berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau lagi salat duduk. Faqultu, aku bertanya kepadanya, ya Rasulullah, araka tusalli jalan fama asabak? Ya Rasulullah, aku lihat engkau salat duduk, apa yang menyebabkan engkau seperti itu? Apa yang menimpa engkau? Qala al-ju' ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, aku lapar. Fabakaitu. Kemudian Abu Hurairah menangis. Faqala la tabka ya Abu Hurairah, janganlah engkau menangis. Fa inna siddatal hisab la tusibal ja'idah tasyaba. Sesungguhnya bagaimana sakitnya, bagaimana dahsyatnya nanti hari kiamat tidak akan menimpa bagi orang-orang yang lapar. Jadi level susah dan derita itu berbeda-beda ya. Ini yang selalu saya katakan setiap dalam majelis ilmu itu, meskipun sama levelnya, yang satu dia miskin, yang satu kaya, sholatnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, ngambil duduknya sama, majelis ilmunya sama, nanti surganya beda, tampannya pun beda, sama-sama tampan tapi tampannya beda di surga nanti. Makanya makom Rasulullah lebih tinggi daripada makom para seluruh Rasul dan para Anbiya. Apakah Rasulullah nggak pernah kaya? Pernah. Bahkan Rasulullah pernah dapat sampai 500 lebih ekor unta sebagai hadiah. Tapi itu disedekahkannya sama orang tak berakidah, nah sama orang non-Islam. Ditengoknya ini orang non-Islam ini dekat dengan umat Islam. Itulah Allah turunkan ayat wa al-mu'allafah qulubuhum. Tapi kalau sekarang kan kita mu'allaf itu orang baru masuk Islam ya kan. Sebenarnya mu'allaf itu bukan orang masuk Islam. Cuman ulama mentakwilnya, mentafsirkannya, dianggaplah orang-orang yang masih lemah hatinya. Tapi Rasulullah dulu pertama kali mengamalkan zakat itu kepada orang yang disebut mu'allaf itu adalah orang yang dia hatinya dekat dengan Islam tapi belum masuk Islam. Bayangkan, hampir lebih 500 ekor unta beliau sedekahkan. Wah, tak sanggup kita kan.
Nggak sanggup kita mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, sangat berat. Kemudian kita teruskan sedikit lagi hadis yang ke-11. Abdullah bin Muhammad bin Al-Haris dan Abdullah bin Muhammad bin An-Nadur Al-Harawi dan Ahmad bin Abdullah dan Syaqiq Al-Balqi an Ibrahim bin Adham an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli jalisan faqultu ya Rasulullah aruka tusalli jalisan fama asabaka qala al-ju' wad-dha'fu ya Aba Hurairah. Jadi sama teksnya ya, beda sedikit aja. Ketika itu Abu Hurairah menyaksikan bagaimana Rasulullah sholat duduk, kemudian ditanyanya, kenapa engkau ya Rasulullah? Aku lapar dan lemah. Jadi sebab lapar lemah. Fabagai itu aku menangis. Faqala la tabka ya Abu Hurairah, jangan kamu menangis wahai Abu Hurairah, fa inna syiddatal qiyamah, karena dahsyatnya hari kiamat, bagaimana sakitnya hari kiamat, la tusibul ja'i, tidak akan menimpa orang-orang yang lapar. Tapi ini orang lapar yang beriman ya. Idza tasabba fi dari dunia, dibandingkan bagaimana sakitnya kita di dunia. Ini laparnya orang beriman. Kalau tak beriman sama enggak? Kalau orang tak beriman dia lapar di dunia, miskin di dunia, nanti siksaannya lebih ringan daripada orang yang tak beriman kaya. Nah, itu dia. Sia-sia mereka berbuat baik, tapi Allah tetap balas di dunia. Orang miskin yang tak beriman azabnya lebih ringan ketimbang orang kaya yang tak beriman. Begitu juga wajahnya nanti Allah jelekkan, lebih jelek dari dia orang kaya nggak beriman. Di neraka nanti lebih jelek wajahnya ketimbang orang tak beriman yang miskin. Tapi Allah adil, meskipun dia tidak beriman, dia berbuat baik di dunia, Allah balas di dunia. Tapi di akhirat tidak. Man kana yuridul hayatad dunya, man kana yuridul zinata hayatad dunya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ingin perhiasan dunia, kemegahan dunia, apa saja, dia bersedekah. Ini ayat dikhususkan untuk orang yang tak beriman, yang bersedekah, yang berbuat baik. Begitu juga orang Islam yang riya, yang gak ikhlas dia berbuat baik. Apa kata Allah? Tetap, jadi orang riya itu gak ditolak sedekahnya, Pak. Gak ditolak. Tetap nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sedikit pun tak kukurangi, kata Tuhan. Orang yang riya dan orang yang tak punya akidah, sedikit pun tak kukurangi. Ku kasih ganjaran, ku kasih pahala. Tapi di dunia, hanya di dunia. Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Tapi nanti kata Allah, orang yang tak berakidah, yang berbuat baik dia kepada kedua orang tuanya, banyak sedekahnya, selalu senyum, indah wajahnya dipandang tetangganya, tapi dia nggak beriman. Begitu juga orang Islam, selalu berbuat baik tapi dia riya. Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dia lihat kebaikan yang di akhirat Allah nampakkan, tapi seperti debu yang berterbangan, seperti fata morgana, tak bisa diarahi, sia-sia. Itu dia ya. Akhbaruna terakhir, akhbaruna Ibrahim bin Muhammad al-Waraq, thana Muhammad bin Sufyan, thana Ahmad bin Muhammad bin Khalid, thana Musa bin Umar al-Khirasani an Sufyan an Ibrahim an-Nahwahu. Jadi ternyata ini sanadnya yang banyak, sangat berbeda-beda sanadnya, tapi intinya sama. Itu diantara cobaan yang pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sepakat semua ulama, cobaan paling berat itu adalah Rasul. Tapi di antara para Rasul semua, yang paling berat adalah Rasul ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Udah, di antara ulul azmi ini yang paling berat cobaannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi teruslah ke bawah sampai ke kita. Tergantung apakah kita mau sabar atau tidak. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, fadhal. Silakan. Iya. Kita buka rokok kan. Apa kita berdoa dengan imam itu kan termasuk bersama atau sendiri juga Ustaz? Doanya juga. Mubarakah. Iya. Doa Ustaz. Doanya apa sendiri aja doanya. Boleh berjemaah. Kalau kita mufarakah umpamanya imamnya kita katakanlah imamnya tak sah sholatnya. Ya, tapi dia teruskan aja. Kalau bagus dia doanya, ikutin nggak apa-apa. Kalau bagus, tapi kadang-kadang ada imam sholatnya bagus, doanya banyak yang salah. Allahumma firli wali hidayah. Dia doa sendiri dia. Warhamhum kama rabbayani shaghir. Ampunkanlah dosaku ya Tuhan, dosa kedua orang tuaku. Makmumnya banyak, kata makmumnya amin. Kata Allah, jangan diaminkan imam yang membaca doa untuk dirinya. Faqad khanahum. Itu dia khianat sama kalian gitu. Iya. Imamnya khianat sama makmumnya. Itu kan kalau orang Arab, kalau orang Ciracas kan sama-sama tak paham. Makmum tak paham, imam tak paham, ya kan? Ya udah amin sajalah. Amin ya Allah. Tapi niatkan ya Allah sebagaimana apa yang diminta imam, kami pun begitulah. Cuma jangan salah pula kan, entah apa disebutnya ya kan. Nah itu dia. Kalau bagus bacaannya, bagus berjemaah. Doa berjemaah bagus, karena Rasulullah menganjurkan itu. Ya, kalau enggak akan mungkin Rasulullah menyuruh jangan aminkan imam yang membaca doa. Itu artinya Rasulullah ini menyuruh kita doa berjamaah lebih bagus. Kenapa? Karena kita belum tentu doa kita khusyuk kalau sendiri. Belum tentu doa kita juga hari itu, jam itu makbul. Boleh jadi doa kita makbul subuh, pas zuhur enggak, karena pikiran tak kemana-mana. Boleh jadi kita baru berantem sama istri, atau kita sama teman kita baru khianat, sholat zuhur doa. Belum tentu diterima doa kita, atau lambat. Tapi kalau kita berjemaah, kita nggak khusyuk tadi ya kan, yang satu mengaminkan, bisa dapat. Adalah dia. Jadi kita nggak tahu siapa di antara kita yang diterima. Kita sebanyak berapa orang ini, kita nggak tahu. Boleh jadi mungkin yang saya nggak kenal, yang saya mungkin belum pernah lihat orangnya, doanya itu bisa sampai untuk saya. Sementara orang yang saya kenal selalu senyum sama saya, berbuat baik sama saya, belum tentu doanya kena sama saya. Jadi kita nggak boleh pernah buruk sangka, selalu saja berbaik sangka, dan kita berdoa. Selagi kita paham imam itu doanya bagus, baik, kita ikuti. Nah, itu dia. Oke, silakan ada yang lain. Fadal. Ustaz, gimana kalau kita berjamaah kan tertinggal imam, tapi pada saat akhir rakaat, maksudnya pada saat imam sudah selesai membacakan ayat, tapi kita tertinggal belum membacakan ayat yang wajib bagi kita dengan Al-Fatihahnya gitu. Itu gimana hukumnya? Apa kita termasuk tidak mengikuti imam? Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, ya termasuk jumhur ulama juga, makmum tetap wajib membaca suratul Fatihah, tidak ditanggung oleh imam, kecuali Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi, makmum itu diam aja, Allah. Kayak mana imam begitulah, Allah. Tak usah dia baca, cukup niat saja. Niatnya menurut Imam Hanafi dari rumah boleh, tapi dengan syarat tidak boleh ikhtilat. Jangan sampai di rumah mau sholat zuhur, tengah jalan niatnya berubah kepingin beli bakso. Wah, itu nggak bisa. Jadi sepakat semua ulama mazhab, ya, niat itu muqtarin lil fil. Allah usalli, sepakat ya. Cuman yang mengatakan wajib hanya Imam Syafi'i. Seluruh Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, sunnah, makruh kalau dia sebelum takbir niat. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan takbir quraib inda takbir, ketika mau takbir dia berniat dalam hatinya. Udah, itu pakai syarat. Kalau dia quraib inda takbir, ketika dia aku mau sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a rakaat ma'mudan. Udah,
Ketika dia belum takbir, ternyata terlintas di hatinya ikhtilat dengan niat yang lain, nggak sah. Makanya jumhur ulama lebih banyak berbuat meski apapun mazhabnya, memakai mazhab Imam Syafi'i perkara niat, supaya jangan ikhtilat. Allah usolli fardhu subuhi rakataini ma'muman akbar, sebelum akbar selesai niat, itu lebih sempurna. Meskipun Imam Hanafi boleh ketika berwudu, setelah berwudu dari rumah pun boleh, tapi syaratnya ketat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan susah muktarinan bagi orang Arab, bagi orang awam. Allah sholli fardhu subuh, tapi harus dilatih itu. Karena ketika dia nanti mau takbir baru niat, kan makanya teman-teman kita salafi itu Allah Akbar gitu aja, dia udah niat, udah bisa dijamin nggak sama mereka nggak ikhtilat hatinya sebelum takbir? Saya mau tanya. Tak bisa jamin, sedangkan ulama saja belum tentu dia bisa khusyuk ketika niat, belum tentu, apalagi orang awam. Allah Akbar, Allah Akbar. Bisa nggak ikhtilat hatinya, nggak ikhtilat ketika itu? Belum tentu. Oke lah, sholat zuhur dia bisa, sholat asar 5 waktu sehari-hari, makanya muqtanan dari Allah usolli akbar. Jadi hilang, sah itu tidak ada, keraguan tidak ada. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan ketika mau takbir itu karena orang awam susah, karena itu. Tapi itu makruh, menurut mereka sepakat makruh semua, makruh semua itu, kecuali Imam Syafi'i tidak sah. Sunnah Imam Hanafi, saya ulang ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal sunnah muqtanil fi'l, kecuali Imam Syafi'i wajib. Jadi perkara niat sepakat, seluruh ulama lebih suka memakai niat Imam Syafi'i. Bagaimana melafazkannya? Nah, ini ada mengatakan beda. Tidak, ini kita pelajari ini dalam kitab fikih besar. Jadi sunnah melafazkannya menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal nggak suka deh, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi tetap pengikut Ahmad bin Hanbal suka juga melafazkannya. Tujuannya apa? Supaya karena lafaz itu untuk membantu hati kita supaya khusyuk, usolli fardhal maghribi 3 raka'atin. Jadi ketika membantu lafaz tadi, makanya Imam Malik dan Imam Syafi'i sunnah hukumnya supaya kuat hati kita niat itu, jangan sampai tertolak. Nah, itu dia ya. Jadi cuman begini, kalau ketika tadi dia berjemaah, apabila dia nggak sanggup mengikutnya, maka dia tetap baca seberapa dapatnya. Umpamanya dia masbuk ini, Allahu Akbar, ternyata ketika dia Allahu Akbar kita baru baca Bismillah sudah takbir dia ruku, kita baca terus, bisa nggak? Jangan sampai dia berdiri. Kalau masih hanya satu kali saja, satu rukun dia naik, mesti bisa terkejar. Saya kira bisa terkejar itu. Tapi jangan kita tambah lagi pakai lama-lama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kayak imam pula kita bacanya kan. Jadi imam tadi sudah dia bangkit dari ruku, jangan pula lama-lama. Tapi itu masih termasuk hitungan 1 rakaat. Kalau kita dapati imam 1 ruku, tapi dari masbuk ya, dari masbuk kita ikut. Kecuali kalau kita niatnya ketika imam ruku, contoh imam sudah ruku, kita belum niat, udah. Ketika kita mau niat Allah, kita baru niat Allah, imam sami Allahu liman hamidah, maka kita teruskan niat kita ngikut imam. Kita belum nggak dapat 1 ruku, nggak dapat 1 rakaat. Tapi ketika imam masih ruku, kita sudah niat Allahu Akbar, langsung ruku. Sama kita dapati imam ruku, dapat 1 rakaat, walaupun kita belum baca apa-apa. Termasuk belum baca Al-Fatihah. Nggak usah, kalau masbuk yang seperti itu tidak diwajibkan baca Fatihah. Itu dia ya. Yang saya bilang tadi, kalau masih ada waktu, jangan sampai nggak baca Al-Fatihah. Kalau ayat itu hanya sunnah. Itu dia ya. Oke, silakan ada yang lain. Fadal. Kalau kita mau Jumatan nih Pak Ustaz, kadang-kadang kita zikir, terus kebetulan pengurus itu mengajak kita membaca surat Al-Fatihah untuk mungkin jamaahnya yang minta. Apa kita ngikutin baca Al-Fatihah atau kita lanjutkan zikir Pak Ustaz? Yang pertama itu, yang kedua, apabila kita suatu perusahaan menyuruh belanja Pak Ustaz nih, pernah saya alami. Nah, kebetulan kita dapat hadiah atau dapat
kupon lah. Nah, kupon itu bisa ditukar hadiah ataupun bisa diundi dapat hadiah. Nah, apa itu perlu kita laporkan juga atau kita sampaikan ke perusahaan itu, Pak Ustaz? Iya. Itu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita sholat Jumat seringkali itu nazirnya mengatakan memberikan pengumuman dan sebagainya, minta doa. Itu ikhtiariyah, pilihan. Mau kita doakan silakan. Biasanya kalau kita suka mendoakan orang, ya, kita pun insya Allah didoakan orang. Jadi kalau kita nggak suka mendoakan orang, nanti mati kita. Orang pun malas kok baca doa dia, gitu kan. Tapi kalau kita suka membacakan Al-Fatihah untuk orang, ya, cuman berbeda kalau umpamanya kita tahu kefasikannya, kita tahu kemunafikannya, memang boleh nggak usah didoakan. Ya, kalau dia betul-betul munafik, umpama semasa hidupnya benci kali dia sama Islam nih, iya, benci kali dia sama Islam. Tahu-tahu mati dia, minta doa. Itu dia. Jadi itu boleh ikhtiariyah. Tapi itu pun sebenarnya hanya ulama-ulama salehnya yang tak usah mendoakan orang baik, orang jahat. Tapi kalau orang-orang awam tidak, kecuali Imam Syafi'i diperbolehkan. Makanya orang yang mati bunuh diri, orang-orang saleh ulama tak boleh nyolatkannya. Termasuk orang-orang yang kelewat batas fasiknya. Tapi untuk mazhab Imam Syafi'i sangat bagus diikuti. Di dalam masyarakat kita berdakwah tidak boleh menjauhi siapapun mereka selagi dia berakidah muslim. Meskipun dia matinya kena narkoba, meskipun dia matinya bunuh diri, harus sama-sama kita kerjakan fardu kifayahnya. Tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi masalah doa tadi ikhtiariyah ya, doa boleh. Udah menyangkut masalah hadiah, itu hadiah milik siapa? Milik direktur perusahaan kita, milik bos kita. Dia sudah ngasih sama kita, ikhlas enggak? Kalau dia sudah ngasih surprise sama kita memang ikhlas, ternyata itu kita cairkan dapat, kita yang dapat undian itu hasilnya. Kalau dia sudah asalnya dia memberikan sama kita, redho bisa redho bima yatawallun min. Jadi dia mungkin ini kan nggak mungkin dapat katanya. Kasihnya aja sama supirnya ya kan, datang supirnya cair dapat mobil Pak. Habis itu majikannya bingung, wah ini itu punya saya tadi katanya. Ini nggak boleh. La tubtilu a'malakum. Nggak boleh, haram ya. Haram itu. Kalau kata orang Melayu, buruk siku, apa namanya? Jadi jangan begitu. Kalau kita kasih sama orang yang kira-kira nggak ada bagusnya, nggak ada ininya, kita senang. Tapi ketika dia beruntung, kita nggak suka. Kan gitu. Oke. Itu aja ya. Mungkin udah kita sudahin saja. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.